Halo semuanya, selamat pagi. Ini adalah video yang menjelaskan tentang kedudukan relatif titik terhadap titik A, B materi koordinat kartesius kelas 8. Di sini ada gambar koordinat, kemudian rumus, dan juga tabel berisi pertanyaan posisi titik terhadap titik. Sebelum kita membahas rumus, mari kita lihat contohnya dulu agar mempermudah adik-adik dalam memahami materi ini. Posisi titik terhadap titik C. Berarti acuan yang dipakai adalah titik C, karena posisi sebuah titik terhadap titik C. Yang dipakai bukan lagi titik O. Loh, kenapa Kak? Kemarin kan kita pakai yang titik O. Oh, tidak bisa adik-adik, karena ini yang ditanyakan adalah posisi titik terhadap titik C. Jadi acuannya titik C, bukan titik asal atau titik O. Misalnya ditanyakan posisi titik terhadap titik A, berarti acuannya yang mana? Titik C, titik O, apa titik A? Titik A, ya benar, karena yang ditanyakan adalah terhadap titik A. Misalnya posisi titik terhadap titik B, berarti acuannya adalah titik B, bukan titik O lagi. Nah, di contoh ada posisi titik A terhadap titik C, titik A terhadap titik C. Nah, mari kita lihat dulu koordinat masing-masing titik. Koordinat titik C adalah 1,2. Dari mana? Hayo, dari sini. 1,12 X, Y 1,2. Lalu koordinat titik A terhadap titik C, posisi titik A terhadap titik C. Cara menghitungnya gimana? Nah, ini ada keterangannya untuk mempermudah kita. 3 satuan ke kiri, berarti dilihat dulu dari titik C di sini. Ke kiri, titik A di sini, ke kiri. Kita lihat dari sumbu X-nya dulu. 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Kalau ke kiri itu positif atau negatif ya? Ya, negatif, berarti negatif 3. Sumbu X-nya adalah negatif 3. Kemudian titik A di sini, titik C di sini, terus kita naik. Naik berapa? 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Berarti naik 3. Positif atau negatif? Ya, kalau naik itu berarti positif, berarti min 3,3. Jadi posisi titik terhadap titik C, posisi titik A terhadap titik C adalah min 3,3. Diingat-ingat lagi, kalau naik itu positif, kalau turun itu negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini adalah rumus untuk menentukan titik terhadap suatu titik. Rumusnya yaitu posisi relatif titik L dalam kurung X, Y terhadap titik A, B sama dengan L relatif dalam kurung X min A, Y min B. Supaya lebih jelas, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Nah, ini kan berarti posisi relatif titik A terhadap titik C. Berarti A, X, Y, C, A, B. Dicari koordinatnya dulu masing-masing titik. A di sini. Berarti koordinatnya min 1, min 2. 1, 2 ke kiri. Berarti X-nya min 2, Y-nya sumbu tegaknya 5,5. Nah, ini mencarinya patokannya titik awal ya, atau titik O ya, kalau misalnya pakai rumus. Terus kita mencari koordinat titik C, A, B, berapa? 1,2. X, Y, A, B ini boleh diubah-ubah. Ini hanya untuk mempermudah adik-adik dalam mencari titik koordinat masing-masing titik. Tapi penulisan titik koordinatnya tetap, yaitu sumbu yang mendatar dulu, atau X, sumbu X, sumbu Y, yaitu sumbu yang tegak ini. Oke? Sekarang kita masukin rumusnya. L relatif, berarti A relatif, karena yang dicari titik A, dalam kurung
X min A, Y min B. Gini ya. Nah, tinggal dikerjain aja deh. X-nya berapa? Min 2. Dikurangi. A-nya berapa? 1. Y-nya berapa? 5. Dikurangi berapa? 2. Min 2 dikurangi 1, min 3. 5 dikurangi 2, 3. Jadi posisi titik A terhadap titik C adalah min 3,3 hasilnya. Sama enggak? Sama kayak yang tadi? Sama. Jadi adik-adik bebas menggunakan langsung mencari di gambar koordinatnya atau menggunakan rumus ya. Sekarang kita coba mencari posisi titik B terhadap titik C ya. Dilihat dulu titik B-nya. Titik B di sini, titik C di sini. Kita mulai dari sumbu X-nya dulu atau sumbu mendatar. C di sini, B di sini. Berarti 1, 2. Berapa? 2 satuan ke kanan. Ya, betul. 2 satuan ke kanan. Lalu yang sumbu tegaknya, sumbu Y. C di sini, B di sini. Berarti naik. 1, 2. Berapa? 2 satuan ke atas. 2 satuan ke atas. Nah, koordinatnya berapa? Yang ke kanan tadi kan berarti X. Ke kanan negatif atau positif? Ya, betul, positif. Berarti 2. Terus yang ke atas berarti sumbu Y. Kalau ke atas itu negatif atau positif? Ya, betul, positif. Berarti 2,2. Ingat-ingat menulis koordinat itu adalah sumbu X, sumbu Y ya. Y, X. Salah. Diingat-ingat sumbu X yang mendatar dulu baru sumbu Y. Sekarang kita akan melanjutkan soal yaitu ke titik O. Posisi titik O terhadap titik C. Oke. Titik O di sini, titik C di sini. Jangan lupa tadi sumbu mana dulu? Ya, sumbu mendatar atau sumbu X-nya dulu. Titik C, titik O. Berarti berapa satuan ke kiri? 1. Jeret, gitu kan. Berarti 1 satuan ke kiri. Titik O. 1 satuan ke kiri. Kemudian titik O di sini, titik C di sini. Sumbu Y-nya, sumbu tegaknya. Ngitungnya dari titik C, ngelihatnya dari titik C. Dilihat titik C, titik O di mana? Di sini. Berarti harus turun berapa satuan nih? 2. 1, 2. Berarti 2 satuan ke bawah. Nah, berapa nih titik koordinatnya? Jangan lupa X, Y. Sumbu X dulu baru sumbu Y. Jangan lupa juga tanda kurungnya. 1 satuan ke kiri. Ke kiri positif atau negatif? Negatif. Berarti min 1. 2 satuan ke bawah positif atau negatif? Negatif. Berarti min 2. Nah, lalu kita cari yang menggunakan rumus. Menggunakan rumus berarti posisi relatif titik O, titik awal, X, Y, titik C, A, B. Nah, terus ini gimana dong Kak titiknya? Ini kan titik awal. Ya sudah, berarti dia 0,0 koordinatnya. Lalu yang titik C 1,2. Dimasukin rumusnya. O relatif X min A, Y min B. X-nya berapa? 0, A-nya 0, salah, maaf. 0 min A 1,
koma, baru koma di sini. Y-nya berapa? 0 juga. Min berapa? 2. 0 dikurangi 1, minus 1. Jangan lupa tanda kurungnya, koma. 0 dikurangi 2, minus 2. Nah, ini titik koordinat O relatif. Sama atau berbeda? Ya, sama. Sekarang kakak minta adik-adik mencoba mengerjakan untuk titik D dan titik E, maaf salah, terhadap titik C ya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga adik-adik paham terhadap materi ini. Jangan lupa dikerjakan mencari posisi titik D dan titik E terhadap titik C. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.